Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bersinar. Halo Sobat Bersinar, perkenalkan nama aku Malika Selova Sarnifa yang merupakan host untuk podcast Bersinar hari ini bersama Duta Anti Narkoba BNNK Solo Generasi ke-6. Podcast Bersinar ini hadir sebagai ruang aspirasi untuk menambah wawasan dan juga menjadi motivasi bagi seluruh generasi muda yang ada di Indonesia ini. Tentunya dari podcast ini kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan tentunya bersih tanpa narkoba. Untuk kali ini aku nggak hanya sendirian teman-teman, aku juga ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Kak Malika Primulya Mahabana yang merupakan salah satu Duta Anti Narkoba BNNK Solo Generasi ke-6. Sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan, boleh nih Kak kita perkenalan dulu? Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Malika Primulya Mahabana selaku Duta Anti Narkoba BNNK Solo Generasi ke-6. Teman-teman semua bisa kenal aku dengan panggilan Alin, dan terima kasih juga karena aku bisa menjadi narasumber pada podcast Bersinar hari ini. Oke, terima kasih Kak Alin. Nah, teman-teman, hari ini aku dan Kak Alin akan membahas tentang penyalahgunaan media sosial atau dampak negatif dari media sosial. Nah Kak, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama dari aku. Nah, menurut Kakak nih ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, media sosial ini merupakan sesuatu ancaman untuk generasi muda hari ini. Nah, jadi untuk menurut Kakak pribadi, apa sih dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, Kak? Oke, dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan itu yang paling utama ada FOMO atau Fear of Missing Out. Karena apabila kita menggunakan media sosial tanpa memilah informasi, kita bisa saja terjerat arus negatif yang ada di media sosial. Karena apabila kita sudah terjerat di arus negatif media sosial itu, kita bisa saja terjerat hukum atau bahkan mengikuti pergaulan-pergaulan yang buruk, Mal. Oke, berarti dampaknya sangat bahaya ya Kak ya. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Kakak, kenapa sih media sosial itu dapat menyebabkan seseorang kecanduan? Oke, kenapa ya media sosial itu bisa menyebabkan seseorang kecanduan? Yang pertama itu karena media sosial itu adalah platform digital yang bisa diakses oleh massal gitu. Jadi bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Kadang ada seseorang yang tidak mendapatkan sebuah perhatian in real life-nya pada kehidupan nyata, tapi dia mendapatkan itu di media sosial. Nah, itu yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan mengakses media sosial. Mereka menjadi terasa dianggap. Nah, sampai akhirnya mereka lupa untuk mengontrol diri, lupa untuk memilah-milah waktunya, kapan mereka harus mengakses media sosial, kapan harus berhenti dan istirahat dan fokus ke kehidupan nyata. Oke, terima kasih Kak Alin atas jawabannya yang sangat menginspirasi kita semua. Nah Kak, pertanyaan ketiga dari aku, kan yang sama-sama kita ketahui ya, berita hoax di media sosial itu sangat seliweran sekarang. Nah, menurut Kakak gimana sih cara kita menyikapi atau menanggapi berita hoax tersebut? Oke, gimana sih ya cara kita menanggapi media sosial yang dimana ada berbagai macam berita yang ada di dalamnya, dan gak semua berita yang ada di media sosial itu pasti benar dong. Ada yang namanya berita hoax atau berita bohong. Dan gimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk menyikapi itu? Yang pertama nih Mal, kita harus mulai research terlebih dahulu apakah berita itu adalah berita yang benar atau berita yang bohong. Setelah kita research, barulah kita tahu kan kebenaran atas berita itu tersebut. Jadi setelah kita mengetahui kebenarannya, boleh kita bagikan kembali ke orang-orang apabila berita itu sudah terkonfirmasi bukan hoax. Oke, terima kasih Kak Alin. Nah, tadi kan kita membahas tentang berita hoax nih Kak. Selanjutnya pertanyaan dari aku, gimana sih Kak tanggapan Kakak tentang membagikan data pribadi kita di media sosial? Karena kan sekarang lagi banyak banget tuh kan tentang penipuan dari data pribadi yang kita bagikan di media sosial.
Oke, jadi data pribadi yang tersebar ke media sosial itu benar-benar berbahaya, Mal. Karena kita kan tidak tahu ya, apa yang akan dilakukan orang di luar sana terhadap data pribadi kita. Kita boleh mengakses media sosial, membagikan kehidupan keseharian, tetapi ada beberapa batasan yang harus kita lakukan, Mal. Contohnya, seperti kartu tanda penduduk, surat-surat penting lainnya, surat akte keterangan keluarga, itu tidak boleh, Mal, dibagikan ke media sosial karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan orang pada data pribadi kita sendiri. Bisa jadi itu penipuan atau juga bisa merugikan diri kita sendiri. Bahkan kita juga bisa terjerat kasus loh, karena data kita yang dibagikan disalahgunakan oleh orang lain, malah kita yang kena dampaknya. Nah, teman-teman, dari jawaban Kak Alin tadi kita bisa menyimpulkan bahwa membagikan data ke media sosial itu merupakan perbuatan yang sangat fatal karena kita bisa mendapatkan penipuan, judi online, dan perbuatan kriminal yang sangat berbahaya lainnya. Nah, Kak Alin, tanpa kita sangka-sangka nih, aku sudah datang aja di penghujung acara. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini agak spesial nih, Kak. Aku mau nanya tentang bullying. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana sih cyberbullying itu bisa mengakibatkan kerusakan mental pada seseorang? Oke, membahas mengenai cyberbullying ini sendiri, Mal. Ternyata cyberbullying ini sama bahayanya seperti bullying yang didapatkan baik itu secara verbal maupun non-verbal. Walaupun platformnya itu melalui media sosial, ternyata ini juga bisa mengakibatkan depresi berat yang berujung kepada seseorang depresi. Seseorang yang mengalami cyberbullying ini sendiri menarik diri dari real life-nya sehingga dia bisa aja terjerat kasus yang mana itu ke pergaulan negatif, Mal, seperti pergaulan bebas, narkoba, ataupun bahkan seperti LGBT bahkan, karena dia merasa dia tidak dianggap gitu. Oke. Nah, berarti sangat berbahaya ya, Kak, ya, mengenai cyberbullying ini. Nah, teman-teman, ternyata cyberbullying itu sama dampaknya dengan bullying verbal maupun non-verbal. Nah, itu merupakan pertanyaan terakhir dari aku nih, Kak. Tapi sebelum kita tutup, aku mau dengar dulu nih sedikit pesan dari Kakak untuk teman-teman bersinar semua yang lagi nonton podcast kita hari ini. Oke, teman bersinar, sedikit pesan dari aku. Bagi teman-teman semua, tolong hindari pergaulan bebas di sosial media dan lebih bijak lagi untuk memilah informasi yang ada di sosial media. Jangan sampai FOMO kamu malah menjadi cobaan bagi orang tua, orang terdekat, bahkan bagi diri sendiri. Karena sosial media itu bukan cuma platform digital, tapi juga bisa membahayakan jika kita tidak memilahnya dengan baik. Oke, terima kasih Kak Alin atas pesannya untuk Sobat Bersinar kita hari ini. Tak terasa nih Kak, kita sudah sampai aja nih di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan kepada Kakak selaku narasumber hebat yang telah mengisi podcast kita hari ini, teman-teman. Semoga podcast dari aku dan Kak Alin tadi bisa membawakan perubahan positif bagi teman-teman semua, menambah wawasan dan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, produktif, dan tentunya bersih tanpa narkoba. Oke teman-teman, ingat masa depan yang cerah dimulai dari hari ini. Jika kamu memilih dampak buruk untuk hari ini, kamu akan mendapatkan masa depan yang tak akan cerah. Boleh nih Kak, sebelum kita tutup, kita slogan kita berdua dulu ya Kak? Oke. Hidup bersih tanpa narkoba. Generasi hebat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.